oligarkis. Iya. Kenapa oligarkis? Karena begini logikanya. Secara politik eh, harus ada keputusan-keputusan yang bisa menjalankan sistem kapitalistik tadi itu. Iya. Nah, untuk membuat keputusan itu, maka harus didesain demikian rupa agar keputusan-keputusan negara itu menjamin lancarnya proses kapitalistik tadi. Nah, pola ini yang sekarang dikelola dalam sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi itu berbiaya tinggi. Ketika biaya tinggi, maka para oligark itu yang membiayai. Ketika para oligark, baik oligark dalam negeri maupun luar negeri ya, transnational corporation misalnya, membiayai, terus kemudian nanti ketika di dalam ruang-ruang keputusan, diharapkan ruang keputusan itu memberikan dukungan kepada para oligark ini tadi. Iya. Nah, inilah yang bergelindan hari ini. Ini juga harus diselesaikan. Selama sistem kita demokrasi seperti sekarang, maka yang akan memenangi kontestasi sebenarnya oligarki. Nah, oligarki bergelindan dengan kapitalisme, oligarki dihasilkan dari sistem politik demokrasi, akhirnya oligarki pula yang memanfaatkan sistem kapitalisme itu. Nah, mereka memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan mereka, sementara rakyat ini hanya mengandalkan dari pajak dan utang. Sementara pajak itu pun membebani rakyat. Ini unda-undi ya akhirnya ya. Negara berharap mendapatkan pajak untuk membangun rakyat, sementara rakyat terbebani dengan pajak ini. Ini jadi nggak karu-karuan. Apalagi Pak Prabowo selama ini kan selalu bilang kebocoran, kebocoran, kebocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung Wisnuwardana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Gimana kabarnya malam ini, Bung Agung Wisnuwardana? Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga sehatnya kita berdua ini bisa membawa aura kesehatan politik Indonesia ya. Yang saat ini digegerkan oleh berita yang cukup mengagetkan karena ini adalah realitas politik mengenai keberadaan elit politik dan elit penguasa ya. Hubungan yang sampai detik ini menunjukkan semacam ketegangan komunikasi politik di antara keduanya ya, antara Joko Widodo dengan PDIP yang direpresentasi oleh Sekjen PDIP ya, Hasto Kristianto, yang kabar terbarunya adalah KPK telah menetapkan sebagai tersangka. Tapi ngomong-ngomong, usulan tersangkanya Hasto Kristianto itu kan sebetulnya udah lama ya, tahun 2020 menurut novel Bawesdan itu. Tetapi waktu itu pimpinan KPK tidak menggunakan kewajiban atau tugas apa adanya. Pada saat itu kan juga KPK di bawah rejim Presiden Joko Widodo. Dan yang cukup krusial adalah KPK setelah revisi Undang-Undang KPK telah menjadi sebuah lembaga tinggi negara dalam rumpun lembaga eksekutif ya. Artinya sebetulnya ini tergantung political will Joko Widodo untuk menetapkan segera atau tidak. Tapi pada saat itu kita tahu hubungannya kan masih intim ya antara PDIP dengan Joko Widodo. Karena Joko Widodo itu kan petugas partai dan apa, kader partai atau petugas partai yang tepat ya? Petugas partai kalau kata Megawati ya. Petugas partai ya. Tapi yang terbaru saya kira ini sangat cepat sekali dinamika politiknya ketika sudah dinyatakan dipecat ya secara resmi, sekalipun sebelumnya masih dalam bentuk wacana. Secara resmi dinyatakan dipecat yang ditandatangani oleh tentu Sekjen Kristianto Hasto Kristianto dan Megawati Soekarno Putri. Lalu dipecat 3 orang ya, ditegaskan di situ bahwa Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Nah, tidak lama setelah itu ternyata memang benar ya sinyalemennya Pak Jokowi ini
tunggu nanti. Tunggu nanti itu ternyata realitasnya seperti sekarang. Di sisi yang lain kalau saya melihat Bang Agung Wisnuwardana ada kebijakan PPN 12% ini kan juga tinggalan dari Presiden Joko Widodo ya. Jokowi dan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan yang awalnya sepakat lalu kemudian terakhir menolak katanya ya PPN 12%. Sampai yang menarik itu adalah seberapa sih tuntutan untuk dianulirnya PPN 12% itu artinya kan secara hukum tata negara tentu prerogatif presiden untuk punya political will untuk mengeluarkan perpu menganulir keberadaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan sebagai legal standing dari penetapan PPN 12% dengan berbagai kriteria-kriteria objek yang dikenakan pada PPN 12%. Saya kira konteksnya tidak keluar dari relasi antara PDIP dengan Joko Widodo. Nah, seperti apa nih Bang Agung Wisnuwardana melihatnya ini kalau Bung Agung Wisnuwardana melihatnya itu kalau ini dikaitkan dengan arah ke depan kebijakan yang tentu kalau kita bicara masalah arah ke depan kebijakan sangat ditentukan oleh Prabowo Subianto untuk lepas dari seluruh sengkarut itu ya, di mana ya bukan hal yang mudah karena Prabowo Subianto sendiri juga merupakan bagian dari pemerintahan yang dibangun oleh Joko Widodo. Namun sekarang sebetulnya dia lebih punya independensi kalau mau menggunakan kewenangannya. Seperti apa nih Bung Agung Wisnuwardana bisa memberikan perspektif awal ini, Bung Agung Wisnuwardana? Silakan. Baik, selamat, terima kasih banyak. Hal yang memang cukup memanas di 1-2 pekan terakhir ini ya, terutama 1 pekan terakhir inilah bagaimana kenaikan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang ramai menjadi diskusi publik di berbagai tempat. Termasuk juga akhirnya hari ini ya, yang Bung Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dari KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. Memang saya memulai dari 2 tema ini begini kira-kira. Ini saya setuju tadi yang sampaikan Cak Slamet, ini ada relasi hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan dan juga relasi dengan rezim yang baru. Karena kita tahu pimpinan KPK yang sekarang, Pak Satrio ini adalah penunjukan dari rezim yang baru ya, dari pemerintahan Prabowo Subianto. Dan begini, yang menarik dari 1 pekan terakhir ini kan terkait dengan PPN banyak sekali yang protes karena banyak faktor ya, terutama karena yang saya tangkap kondisi ekonomi masyarakat dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kemudian jumlah kelas menengah kita semakin menurun, beban penderitaan masyarakat yang terjadi dalam periode tahun ini itu juga cukup sangat berat buat masyarakat, dan ketidakpastian global yang akan mempengaruhi kondisi Indonesia, terutama aspek ekonomi ini sangat dirasakan. Sehingga kemudian banyak protes dari masyarakat terkait masalah ini. Protes itu juga Cak Slamet menurut saya juga karena ketidakjelasan pemerintah yang pada waktu awal Pak Prabowo dalam berbagai pidatonya selalu mengatakan PPN untuk barang mewah. Kemudian Sufmi Dasko Ahmad sebelum pengumuman resmi itu juga mengatakan untuk barang mewah. Tetapi ketika Sri Mulyani menyampaikan secara resmi lewat pidato dia, itu sangat jelas sekali bahwa PPN itu akan dikenakan untuk semua barang, kecuali untuk barang tertentu. Nah, kecualinya itu untuk barang apa? Sudah disebutkan di sana yang ditanggung pemerintah atau namanya pajak diutang atau terutang, itu hanya 3, yaitu tepung terigu, kemudian gula industri, dan minyak goreng merek minyak kita. Ini 3 ini. Hanya 3 ini. Berarti yang lain yang selama ini pungutan PPN itu semuanya naik.
ke 12%. Nah, sementara banyak orang kemudian bertanya-tanya kan, membingungkan ini karena ada insentif-insentif yang diberikan oleh negara dengan mengkamuflase dianggapnya oleh banyak kalangan. Mengkamuflase sepertinya pemerintah itu peduli bahwa ada bahan-bahan pokok yang nggak dikenai PPN. Padahal bahan pokok itu memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang yang lama di tahun 2009 itu memang nggak dikenai PPN, Cak Selamat. Dia itu ada barang kebutuhan pokok, dalamnya daging, beras, gabah, jagung itu masuk dalam bahan-bahan pokok yang nggak kenai di PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu. Nah, bahkan beras itu beberapa dipindahkan kena PPN. Kecuali ada beberapa menjadi beras premium, ya. Terus jasa pendidikan, jasa kesehatan itu memang nggak kena PPN. Cuman itu ada yang dikeluarkan, pendidikan yang bertaraf internasional, kemudian kesehatan yang kelas VIP misalnya itu dikenakan malahan sekarang ini. Tetapi untuk konteks Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu memang bahan pokok termasuk listrik pelanggan rumah tangga 2.200 volt ampere ke bawah itu nggak dikenakan. Jadi istilahnya masyarakat tuh dibikin bingung kemarin itu dengan apa ya? Ini apa sih sebenarnya? Jadi dikamuflasekan demikian rupa sehingga masyarakat itu masih mempersepsikan hanya untuk barang mewah saja. Padahal untuk barang mewah itu kan sudah ada PPN-nya sendiri, namanya PPNBM kan? Pajak pertambahan nilai barang mewah. Kalau memang mau serius pemerintah ini, maka harusnya menggunakan kata PPNBM, bukan PPN, atau landasannya bukan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, karena dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu nomor 7 tahun 2021 itu clear memang, Cak Selamat. Tanggal 1 April 2022 sudah dinaikkan dari 10% menjadi 11%, ya kan? Terus memang ada di pasal 7 itu disebutkan per 1 Januari 2025 dinaikkan menjadi 12% kalau itu PPN. Clear. Nah, jadi saya itu kadang-kadang gini loh, dalam situasi yang rumit demikian rupa, menurut saya pemerintah itu memain-mainkan kata-kata dan memain-mainkan kamuflase publik gitu. Ini yang malah semakin menyesakkan masyarakat gitu. Clear aja, PPN mau dinaikkan tidak? Kalau nggak dinaikkan, mana yang dinaikkan di-clearkan atau PPNBM gitu loh. Ini kan harusnya disesuaikan dengan bahasa yang tepat. Sekarang kan jadi kacau semua. Si A bilang A, si B bilang B. Hari ini Misbakun dari DPR RI mengatakan hanya untuk barang mewah. Dibantahlah oleh Bima Yudhistira, nggak bisa barang mewah dari mana. Kenyataannya menurut Departemen Keuangan Sri Mulyani sangat jelas sekali, semua barang kena itu. Semua barang kena, kecuali 3 hal tadi itu, tak Selamat. Nah, saya melihat memang hari ini, kalau kita menggunakan kata-kata Saudara Sri Mulyani Indrawati, berarti semua barang kena, kecuali yang terkategori DTP namanya. Ditanggung pemerintah. Ya 3 tadi aja, tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng minyak kita. Dan kita semua paham kok sebenarnya ini bahwa kenaikan 1% itu bisa memicu kenaikan harga sampai 9%. Itu baru satu item loh. Padahal untuk memproduksi satu barang itu kan item-item unsur-unsurnya itu banyak. Bisa jadi dalam satu item produk itu ada unsur-unsur yang udah dinaikkan PPN-nya. Coba Anda bayangkan. Misalnya anggap saja ada mie instan misalnya. Naik ya PPN misalnya. Nah, misalnya nanti ada bahan-bahan dalam mie instan itu yang naik juga misalnya. Nah, ini kan akan menaikkan harga barang yang semakin naik di sana itu misalnya. Terus kemudian produk-produk lain misalnya ya, produk otomotif misalnya. Barang otomotif naik semua kan. Nah, barang otomotif kan ada on the deal-nya itu. Bisa jadi on the deal sudah naik duluan juga PPN. Ini kan kalau kita kalikan secara totalan barang otomotif itu bisa naik harganya tinggi sekali, Cak Selamat. Dan begitu naik tinggi sekali, end user yang kena. Karena apa? Karena produsen sampai pedagang besar, sampai pedagang kecil, sampai pedagang eceran nggak mau direpotkan dengan kenaikan
barang. Hmm. Nah, yang akan direpotkan pasti end user gitu, artinya Iya. konsumen gitu. Nah, sekarang sampai detik ini nggak ada kejelasan oleh pemerintah, padahal ini udah akhir tahun, menjelang akhir tahun, berarti 1 Januari itu kan tinggal berapa hari lagi, ya kan? Tinggal sepekan ya, sepekan kurang ya. Ini tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 25. Tanggal 25 Desember. Artinya kan tinggal 6 hari lagi. 6 hari lagi. Ya kan? 6 hari lagi. Saya yakin barang-barang itu sudah dinaikkan oleh produsen duluan karena nggak ada kejelasan seperti ini, barang udah naik duluan, sementara keputusan terkait barang mewah atau tidak nggak clear sampai hari ini. Ini yang menjadi kerepotan, Cak Slamet. Dalam situasi seperti itu, ini antar anggota DPR perang lagi. Ya itu apa? Kita tahu PDI Perjuangan itu teriak-teriak menolak kenaikan PPN 12% lah. Wong dia itu yang setuju HPP, undang-undang HPP dulu kok bersama Jokowi kok. Kita tahu ya, yang begini-begini ini inisiatif pemerintah pasti. Nah, pemerintah saat itu enablernya siapa sih? Enablernya PDI Perjuangan lah. Undang-undang HPP itu kita mau ngerasa hormat pada PDI Perjuangan. Gimana, Pak Ahmad? Undang-undang HPP itu disahkan oleh semuanya dan tidak ada penolakan di DPR RI ya? Ketika disahkan? Nggak ada, kecuali PKS saja. Kecuali PKS. Itu kan clear banget. Semua menyetujui, ada 8 fraksi yang menyetujui kan di dalamnya itu, termasuk PDI Perjuangan dan Gerindra. Hari ini kan seperti lempar-lemparan handuk begini lupa gitu kan. Padahal semua ikut bertanggung jawab terhadap hal ini gitu loh. Nah ini kan dalam situasi seperti ini, PDI Perjuangan menurut saya tidak jujur juga. Dia main-main situasi, main politik gitu loh. Dalam situasi seperti sekarang. Nah, dalam situasi seperti ini, ya akhirnya PDI itu kayak main 2 kaki, 3 kaki gitu loh. Sehingga situasi sekarang kemudian muncul Hasto Kristianto kena cokok gara-gara kasus lama, Harun Masiku, ini yang menjadi persoalan bahwa ini politisasi hukum mungkin. Tapi bahwa dia terlibat hukum mungkin juga. Karena bagaimanapun juga PAW itu kan penentunya ada di Sekjen itu, Cak Slamet ya. Sekjen penentu PAW, pengganti dari mereka yang meninggal, satu meninggal saya lupa namanya itu kan diganti oleh yang kedua. Yang pegang kedua itu malah diminta mundur gitu kan. Yang masuk malah Harun Masiku kemudian. Nah ruang ini kan kemudian ada suap. Suap ini apakah melibatkan Hasto atau tidak, ini kan yang menjadi tentang hari ini. Tapi yang jelas untuk PAW itu posisi Sekjen sangat menentukan. Nah hari ini kan hukum itu seperti dimain-mainkan demikian rupa. Saya setuju bahwa situasi sekarang ada politisasi. Tapi bahwa apakah di dalamnya memang Pak Hasto terlibat dalam hukum, saya menduga ada keterlibatan itu. Dugaan ya. Dugaan itu ada keterlibatan karena posisi sekjennya gitu. Nah cuman ini kan situasi ini muncul di tengah kondisi di mana masyarakat sedang meributkan terkait dengan kenaikan PPN 12%. Di mana saya ingin mengatakan PDI Perjuangan juga terlibat di dalam kasus ini gitu. Di dalam kasus penetapan undang-undang HPP ini termasuk Gerindra. Jadi apa ya? Poin dasar saya ada kezoliman yang luar biasa terkait kenaikan harga BBM, harga PPN ini menurut saya ya. PPN ini ada 12% dan tidak ada kekeliran, dan menurut saya setuju apa yang disampaikan oleh banyak kalangan bahwa semua barang kena. Semua barang kena yang itu tentunya akan membebani rakyat secara keseluruhan gitu, Cak Slamet. Bayangan saya. Itu sebagai pengantar saya lah. Ya, kebijakan pajak itu kan sebetulnya adalah kebijakan yang pasti akan memberatkan rakyat ya. Apalagi kalau melihat postur anggaran pendapatan belanja negara yang masih bertumpu kepada sumber penerimaan pendapatan pajak, dan pendapatan pajak sebagai sebuah sumber yang cukup diandalkan dengan berbagai dinamikanya. Seberapa jauh ekspektasi target pendapatan pajak itu bisa direalisasikan. Dan nampaknya kan bukan hanya sekedar PPN 12%, kan ada tapera 3%. Saya tambahin Cak Slamet sedikit. Iya, silakan. PPH 23. Tadi saya sedikit tadi. Selain itu yang sekarang banyak diributkan oleh pengusaha itu PPH 23. Kemudian PPH 21 itu nanti mengenai
apa namanya pekerjanya. Terus Iya. kemudian BPJS, Hmm. kenaikan harga BPJS. Jadi numpuk semua Cak Slamet. Betul, Iya. saya setuju 2025 itu penuh dengan pungutan yang beragam. Lanjut Cak Slamet. Iya. Tapi kan poin dasarnya menurut saya adalah ini semuanya kan legasinya Joko Widodo yang menjadi Ya. challenge. Hmm. Challenge seberapa jauh dengan berbagai latar di antara komunikasi politik antara Joko Widodo yang sebetulnya adalah kader partai politik PDIP. Lalu kemudian dianggap tidak konsesional karena dia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi yang diindikasikan dari tidak mengusung calon yang diusung oleh PDIP, malah melakukan konsolidasi kekuatan melalui koalisi yang dibangun bersama koalisi-koalisi yang ada di dalam Kim plus plus itu. Tetapi poin ini semuanya kan legasinya Joko Widodo. Nah, pertanyaan krusialnya adalah seberapa sih sebetulnya nanti ke depan arah kebijakan yang akan diambil oleh Prabowo Subianto yang saya kira tidak bisa ini dilepaskan dari latar pertarungan politik di antara elit politik. Saya kira Ya. keputusan keputusan untuk menetapkan ditersangkakannya si Hasto Kristianto itu pasti akan menimbulkan resistensi PDIP sebagai pemenang dari kontestasi politik pileg ya. Dia kan nomor satu PDIP Hmm. itu. Hmm. Nah Hmm. itu bisa diindikasikan misalnya kemarin ketika revisi wacana revisi undang-undang pilkada misalnya kemarin ya, hingga kemudian Hmm. menimbulkan satu Ya. konsolidasi massa dan nampaknya Garuda punya Biru, gerakan Garuda Biru. pernyataan Hmm. Garuda Biru. Kepentingan Hmm. politik yang sama sejalur antara membuncahnya masyarakat yang kritis terkait dengan politik cawe-cawe dan politik dinastinya Joko Widodo dengan apa yang dikritik secara keras oleh PDIP, gayung bersambut akhirnya kan tidak terrealisasi itu revisi undang-undang pilkada itu yang menimbulkan persoalan karena ini terkait dengan lagi-lagi kan persoalannya dianggap menyalahi konstitusi lah, kira-kira begitulah. Nah, ini kan mesti akan punya kesinambungan yang berkepanjangan kalau kita melihat latar yang selalu inherent begitu polanya antara PDIP dengan Joko Widodo bahkan dengan tersangkanya Hasto Kristianto pasti akan menjadi sebuah latar ke depan yang akan Ya. yang akan mempengaruhi lah bagaimana keputusan politik yang akan dibuat oleh Prabowo Subianto. Nah, seberapa jauh sepertinya Anda melihat nanti ke depan itu keberanian Pak Prabowo Subianto untuk bisa melepaskan seluruh latar ini tapi fokus kepada kepentingan rakyat. Tentu kepentingan rakyat itu saya Ya. kira kepentingan yang dia akan pro kebijakannya terhadap rakyat, misalnya seberapa ditakar untuk kemudian direvisi kembali PPN 12%, termasuk juga proyek-proyek strategis nasional yang menyisakan banyak tuntutan masyarakat terkait dengan ganti rugi dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh karena dampak lingkungan, dampak sosial ekonomi dan lain sebagainya. Kajian-kajian yang Bung Agung Wisnuwardana dulu kan juga sering mensepil bahwa kegiatan eksploitasi termasuk proyek-proyek strategi nasional miskin Ya. kajian-kajian dampak kan begitu, Ya. kajian-kajian dampak lingkungan, kajian-kajian dampak yang selalu menjadi tolak ukur kalau kita bicara masalah misalnya USG, Environment, Social, dan Governance, kira-kira begitu. Nah, seberapa jauh Bung Agung Wisnuwardana melihatnya nih ke depan dengan latar yang saya memperkirakan justru nanti akan terus ini tarik ulur itu akan Ya. mewarnai setiap keputusan-keputusan politik yang akan diambil ke depan oleh Pak Prabowo Subianto, Bung Agung Ya. Wisnuwardana. Memang saya setuju Cak Slamet. Latar pilpres, pilkada, koalisi di 10 tahun terakhir ini
itu pasti akan mempengaruhi proses berikutnya. Nah, sekarang ini kan kita tahu bahwa sebelumnya yang seringkali berada di luar parlemen dan menjadi tanda petik sikap-sikap oposisi kan PKS ya, 10 tahun terakhir Iya. kemarin itu. Nah, sementara PDI Perjuangan kan mengaminkan semua, dari mulai Undang-Undang Omnibus Law, revisi Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang HPP. Saya ingat sekali, Cak Selamat, Undang-Undang HPP itu diteriaki oleh publik luar biasa. Luar biasa, kenaikan 12% itu. Terus kemudian pada waktu naik April ya 2022 menjadi 11%, itu juga publik luar biasa. Cuman di masa itu kan wacana publik itu dianggap numpang lewat. Numpang lewat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Silahkanlah Cak Selamat teriak-teriak di media sosial, Agung Wisnu teriak-teriak di media-media TikTok misalnya. Nggak ada masalah. Yang penting penentunya adalah DPR. Dan itu penentu. Selama ini kan begitu prosesnya. Dan itu berjalan terus-menerus. Ditambah dengan kekuatan buzzer kan. Buzzer demikian rupa untuk mendukung setiap keputusan-keputusan itu. Intinya demi bangsa, demi negara. Nah, dalam proses di setengah tahun terakhir ini, atau 1 tahun lah paling nggak terakhir menjelang lengsernya Jokowi, kita tahu hubungan Jokowi dengan PDI itu berubah demikian rupa. Apalagi setelah gagalnya calon PDI demikian rupa, sehingga yang menang adalah kelompok Kim Plus, itu relatif ya, kelompok Kim Plus. Ini kan berubahlah pola PDI gitu kan, cenderung berwarna tanda petik oposisi. Walau di sisi yang lain ada keinginan bersama Prabowo. Tapi di sisi yang lain dia memainkan posisi oposisi. Jadi kayak bermain dua kaki. Ya, bermain dua kaki. Tentu buat Prabowo yang seperti ini nggak nyaman. Tentu nggak nyaman. Karena apa? Karena bagaimanapun pula PDI Perjuangan itu memiliki suara yang besar di parlemen. Dia adalah partai terbesar yang memenangi pemilu kemarin, otomatis jumlah anggota DPR-nya pun jumlahnya banyak, gitu yang ada di DPR. Ini kan yang menjadi sebuah titik kritis ya, titik kritis. Bagaimanapun juga keberadaan PDI Perjuangan yang oposisi nantinya buat Pak Prabowo akan menjadi persoalan. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain kita tahu bahwa kenaikan PPM 12% itu kan untuk dua kepentingan. Satu kepentingan untuk menjawab quick win dari Pak Prabowo, quick win dari mulai makan bergizi gratis, dari mulai perumahan ya. Terus kemudian kita tahu kabinet Pak Prabowo ini masih membawa, ya boleh dikata dapat tanda petik ya, sisa-sisa dari Pak Jokowi. Sehingga kabinet ini gemuk, nggak masuk akal sebenarnya. Dalam kondisi keuangan yang sangat minim, kok kemudian kabinetnya gemuk. Sehingga banyak kementerian yang teriak-teriak, kami kurang ini, kami kurang ini, karena anggarannya sangat kecil sekali. Sementara hari ini kita utang terlalu banyak. Sisa dari Pak Jokowi kemarin utang banyak sekali. Nah, satu-satunya cara instan sekarang untuk membiayai kabinet yang gemuk, sekaligus juga quick win yang harus segera dibuktikan oleh Pak Prabowo, terutama makan bergizi gratis, ya cara instan adalah PPN, Cak. PPN ini cara yang paling instan untuk menarik uang, gitu. Menarik uang untuk membiayai tadi di tengah likuiditas hari ini lemah. Likuiditas dalam artian uang beredar di tengah masyarakat itu tidak banyak gitu. Kalau ini mengandalkan utang lagi pasti nambah utang. Walaupun beredar di banyak kalangan bahwa sekarang ini Indonesia itu mengalami tantangan untuk tambah utang lagi ke World Bank. Sehingga agak unik sebenarnya di kepala saya ketika Sri Mulyani memainkan PPN ini sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya Bu Sri Mulyani itu memainkan utang duluan gitu. Utang itu berarti ke World Bank atau ke Cina misalnya gitu. Nah sementara ini pola-pola meminta utang ini sepertinya nggak dilakukan, atau menurut siaran beredar
selentingan-selentingan beredar bahwa sekarang Indonesia itu agak diblokade untuk mendapatkan utang baru dari World Bank. Sehingga ini si malakama betul buat Pak Prabowo ini. Saya melihat. Sehingga kebijakannya itu nggak clear. Di akhir tahun ini nggak clear banget ya. Mau dinaikkan, kok banyak protes. Nggak dinaikkan, kok kita nggak punya uang. Ini yang menjadi persoalan akhirnya, Cak Selamat. Nah, saya mengusulkan ke Pak Prabowo, sudahlah, cara yang paling sederhana sekarang ini, toh ya Cak Selamat saya mau sampaikan, PPN ini hanya menaikkan penerimaan sekitar 80 triliun. Hanya 80 triliun. 80 triliun ya, confirm ya. Masa mau dihadapi dengan persiapan demo besar dari masyarakat ini nanti. Influencer udah bersuara semua loh, Cak Selamat. Felix Yo udah ngomong, Bintang Emon udah ngomong. Kalau dua ini udah ngomong, tapi influencer lain nanti ngomong, wah ya bisa geger, bisa Garuda Indonesia Darurat yang berikutnya ini menurut saya. Karena sekarang protes masyarakat udah tinggi sekali, Cak Selamat. Peluang untuk munculnya gerakan seperti Indonesia Darurat lagi itu berpeluang. Menurut saya sarankan kepada Pak Prabowo agar stop dulu ini, ya, jangan dilakukan, stop. Jangan dilakukan, berpikir ulang, lebih bagus potong aja itu sisa-sisa Pak Jokowi. Potong dari kabinet-kabinet lama yang nggak penting-penting ya, struktur-struktur itu dibersihkan. Belajar dari Vietnam lah. Vietnam itu kan bisa menurunkan sampai 8%. Dengan cara apa? Salah satunya diefisienkan dari kabinetnya. Jangan gemuk-gemuk lah. Ini Pak Prabowo aneh menurut saya, udah nggak punya duit kabinetnya digemukkan. Ini kan menurut saya agak lucu gitu loh. Ya, mungkin beliau berharap terkait stabilitas di DPR sepertinya. Stabilitas di DPR ini memang kayak lingkaran setan, Cak Selamat. Kalau kabinet nggak digemukkan, si Jokowi mungkin tetap cawe-cawe. Terus kemudian juga ketidakstabilan di DPR, ya satu sisi. Kalau digemukkan duit nggak ada, sementara dia harus mainkan dengan PPN yang dinaikkan, ini kan. Situasi sekarang utang nggak bisa nambah lagi, inilah persoalan-persoalan yang kerumitan terjadi, Cak Selamat. Saya sih menyarankan betul-betul stop dulu, karena sehebat apapun DPR hari ini, kalau masyarakat sudah bergerak dengan Indonesia Darurat, menurut saya malah lebih tidak stabil. Oleh karena itu Pak Prabowo saya sarankan ikuti kata rakyat, yaitu stop dulu diskusi tentang PPN 12%. Stop dulu, nggak usah dibincangkan. Fokus dulu kepada masyarakat. Bilang saja kalau nggak ada uang, mohon maaf, makan bersih-bersih gratis saya tunda juga. Nggak masalah. Atau IKN ditunda, semua beberapa pengeluaran yang nggak penting tunda semua aja. Tunda semua. Termasuk PSN itu tunda semua saja dulu, nggak usah dilakukan sehingga terjadi efisiensi. Dengan efisiensi itu fokuskan dulu pada yang penting-penting dulu. Itu cara yang pertama, cara instan, Cak Selamat. Cara instan seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu kan aman secara likuiditas. APBN aman. Nah, tinggal nanti bagaimana menata sisa-sisa yang lama. Nah, sisa-sisa yang lama. Saya menyarankan, Pak Prabowo saya yakin, kau mau berani mengeluarkan perpu terkait dengan undang-undang HPP, keren banget tuh menurut saya. Jadi perpu pembatalan kenaikan PPN 12%. Karena sisa waktu tinggal sebentar, Cak Selamat. Kalau merevisi undang-undang kan lama. Revisi undang-undang proses lama. Yang paling cepat ini Pak Prabowo, itu perpu. Keluarkan perpu saja. Pembatalan kenaikan PPN 12%. Pasti Pak Prabowo akan disambut oleh masyarakat secara keseluruhan. Hormat sehormat-hormatnya. Hormat komando kepada Pak Prabowo. Saya pikir keren ini kan. Saya menyarankan itu, Cak Selamat. Jadi tunda pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting, buat prioritas yang penting, kemudian stop kenaikan PPN 12% dengan cara apa? Keluarkan perpu untuk pembatalan kenaikan PPN 12%. Ada yang banyak teriak itu adalah amanah undang-undang. Loh, amanah undang-undang itu sekarang kalau rakyat teriak-teriak, Pak Prabowo bisa kok mengeluarkan perpu. Ya kan? Hal yang sederhana sebenarnya. Secara hukum sebenarnya ini sudah ada jalannya. Jalannya. Termasuk DPR pun akan setuju untuk tahap awal sekarang. Karena kalau DPR nggak setuju, pasti akan
teriakin oleh massa hari ini, Cak Slamet, karena memang Iya. situasinya sangat kritis sekali. Itu cara instan yang saya sarankan kepada Pak Prabowo untuk menengahi situasi yang sekarang ini gitu. Iya. Nah, kemudian cara instan berikutnya, ini Mhm. polanya, Mhm. ini kepada PDI Perjuangan. Iya. Sebenarnya kasus Harun Masiku ini multiplier effect-nya kan tinggi. Banyak orang ini kotak Pandora. Iya. Kotak Pandora yang bisa menyasar tidak hanya Hasto Kristianto, bisa sampai kepada pemimpin tertinggi yang ada di PDI Perjuangan. Nah, ini yang agak ngeri kan sebenarnya. Warning ini sifatnya situasi seperti sekarang ini. Warning sekali. Nah, saran saya PDI Perjuangan segera menyerahkan Harun Masiku. Di mana posisi Harun Masiku dibuka saja supaya segera clear masalah ini. Supaya clear. Kalau Harun Masiku dapat, nanti kan jelas tuh Pak Hasto kena atau tidak. Itu kan tergantung Harun Masiku nanti. Sehingga kita menyelamatkan bangsa dan negara ini. Karena yang kita kedepankan keselamatan bangsa dan negara ini sebenarnya. Iya. Kalau pengen menyelamatkan bangsa dan negara, maka penyelesaiannya dari Harun Masiku dulu. Harun Masiku dulu tangkap, serahkan saja. Karena saya yakin ada tahu kok. Wong nangkep teroris yang katanya demikian rupanya cepat sekali, apalagi nangkep Harun Masiku. Nah, oleh karena itu, Pak Prabowo, saran saya instan pada PDI Perjuangan juga demi bangsa dan negara, tangkap Harun Masiku secepat-cepatnya, biar clear. Biar clear, sehingga nanti Harun Masiku akan bicara siapa sebenarnya penentu ini semua. Apakah sampai kepada Hasto Kristianto saja atau sampai ke Bu Megawati. Kalau ternyata sampai ke Bu Megawati, ya selesaikan sekalian demi bangsa dan negara. Sekali lagi instan, supaya nanti apa? Supaya stabil negara ini. Ya, supaya stabil negara ini. Kalau ada yang oposisi itu clear oposisi, jangan oposisi cemen-cemenan. Kalau nanti jadi bagian dari rezim, senang, santai. Tapi begitu nggak bagian dari rezim, teriak-teriak baru ini namanya oposisi cemen menurut saya. Nah, supaya clear demi bangsa dan negara, tangkap Harun Masiku, kemudian clearkan alirannya sampai ke Hasto Kristianto atau sampai kemana, selesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dua cara untuk mengamankan semua. Sekaligus untuk mengamankan periode berikutnya Pak Prabowo. Berjalan dengan baik ke depan nanti itu. Nah, jadi apa saran saya tadi secara instan? Satu adalah stop PPN 12% dengan keluarkan Perpu, ya tak? Dengan keluarkan Perpu. Terus kemudian yang kedua, tangkap Harun Masiku secepat-cepatnya demi bangsa dan negara. Dan ini demi stabilitas pemerintahan ke depan Pak Prabowo. Supaya clear siapa yang jadi oposisi, siapa yang bersama rezim. Gitu saran saya, Cak Slamet. Iya, diskusi kita ini kan punya ciri khusus ya. Selalu melihatnya sampai kepada persoalan mendasar. Tapi tadi Pak Agung itu menarik, sudah mengajukan sebuah rekomendasi kebijakan yang sifatnya instan. Kalau kita memperhatikan dua tema kita itu kan sebetulnya bicara soal korupsi sebagai problem yang menyeruak ke permukaan, yang menjadi faktor determinan atau faktor utama bagi pengelolaan negara ini. Bukan radikal-radikal, tapi korupsi itu kan. Dengan berbagai problem struktural maupun kultural. Struktural bagaimana perundang-undangan yang ada dan bagaimana kelembagaan yang lahir dari produk perundang-undangan yang ada, yang ternyata memang ada persoalan. Kata KPK akan tergantung dari political will-nya presiden kan begitu. Dan presiden sekarang ditunggu independensinya, keberaniannya untuk melepaskan diri dari cawe-cawe dan dinasinya Pak Mulyono ini yang ternyata memang masih dirasakan kan begitu, terbukti dari apa yang direalisasikan dari pernyataannya tunggu nanti ketika dipecat kemarin itu yang pertama, korupsi. Yang kedua tentu ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara yang masih bertumpu kepada pajak sehingga alamat bebannya kembali kepada rakyat. Nah, rekomendasi yang sifatnya tidak sementara dan ini bagian terakhir yang saya ingin mintakan kepada Bung Agung Wisnuwardana sebagai rekomendasi fundamental dan komprehensif ke depan Pak Prabowo Subianto seperti apa Anda melihatnya supaya kemudian tidak menyisakan problem-problem
sementara juga problem-problem yang selalu timbul berkesinambungan, sekalipun nanti akan ditakar ya. Seberapa sih mungkin tawaran sementara yang diajukan oleh Agung Wisnuwardana itu memang benar-benar bisa direalisasikan? Kalau tidak direalisasikan dan ini merupakan bentuk challenge, kan berarti ada problem struktural itu kalau tidak mau misalnya mengeluarkan Perpu, dan Perpu itu kan ciri yang melekat dari yang dilakukan oleh Joko Widodo itu. Tapi bukan Ya, untuk betul. kepentingan rakyat, Undang-undang tetapi untuk 312 kepentingan, ya kira-kira ya kan. iya kan, itu prerogatifnya presiden kan. Dalam sistem presidensial sekarang di bawah naungan demokrasi. Nah, ini apa ini usulan rekomendasi Bung Agus Nurdana bukan hanya yang sifatnya sementara, tetapi memang fundamental dan komprehensif sebagai ciri yang selalu kita diskusikan untuk memberikan apa tawaran bagaimana penyelesaian persoalan masyarakat supaya memang kebijakannya itu tetap untuk kepentingan semata-mata merealisasikan kepentingan rakyat. Bung Agung Wisnuwardana. Ya, kalau kita kembali pada konteks kerangka secara umum terkait dengan kasus yang sekarang ini terjadi, bahwa kasus PPN, kasus Hasto, ini kan kasus permukaan semua. Iya. Kasus permukaan, kasus depan layar lah ibarat saya. Kasus yang nampak di depan publik. Nah, ini kan pasti berbasis sesuatu. Kenapa terkait PPN ini muncul? Bahwa kita mulai dari konstruksi munculnya keputusan. Bahwa konstruksi munculnya keputusan itu di dalam sistem yang ada di Indonesia sekarang adalah ada usulan dari pemerintah, ada usulan inisiatif dari DPR. Kemudian dikawinkanlah di sana. Yeah. Ya, kalau kasus HPP 12% berarti inisiatif dari pemerintah. Inisiatif pemerintah. Pemerintah Jokowi waktu itu. Terus kemudian disodorkan kepada DPR. Terus kemudian DPR menyetujui. Melalui paripurna ya. Melalui paripurna, awal mula dimulai dulu dari pembahasan di panja ya, rapat semacam kelompok tersendiri khusus ya, kemudian dibawalah ke rapat paripurna. Dan ketika rapat paripurna itu disepakati. Dan pada waktu itu karena koalisinya besar, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN dan P3 menyetujui semua, kecuali PKS. Oleh karena itu secara aklamasi ditetapkanlah keputusan bahwa Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 itu ditetapkan. Oke, ini konstruksi keputusannya kan begitu pertama. Nah, konstruksi keputusan ini muncul dari latar belakang lagi. Kenapa latar belakang? Latar belakang buat Indonesia hari ini, ketika ingin mengelola anggaran pendapatan belanja negara, maka pendekatan yang dilakukan ada dua jalan. Ada dua jalan, yaitu melalui pajak atau pemasukan non-pajak. Ya. Pemasukan pajak ini permainan yang coba dilakukan hari ini semakin hari sejak tahun 49, terus permainan pemasukan negara kita itu kalau nggak pajak utang semakin meningkat. Sementara pemasukan non pajak dari penghasilan sumber daya alam dan sebagainya semakin dikurangi. Nah, sehingga logika pemerintah HPPN hari ini dilakukannya dengan dua jalan. Kalau pajak mau ditingkatkan, maka utang bisa diturunkan. Kalau mau utang dinaikkan, pajak bisa diturunkan. Nah, kita tahu pada waktu kasus tahun 2021 itu berarti masa COVID Cak Selamat. Masa COVID. Ketika masa COVID kita tahu semua negara mengalami persoalan. Semua negara mengalami persoalan. Sehingga apa?
untuk mendapatkan utang perepotan, Cak Slamet. Iya. Mendapatkan utang kerepotan. Akhirnya logika yang dipakai pada waktu itu apa? Logika untuk menaikkan pajak. Maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. 21. Dengan harapan apa, Cak Slamet? Dengan harapan pasca COVID ekonomi naik. Nah gitu logikanya kan. Pasca COVID ekonomi naik. Tapi apa yang terjadi? Pasca COVID ekonomi semakin anjlok. Sehingga logikanya, harapannya harusnya kan berubah ya. Misalnya ditundalah undang-undang ini dengan kesepakatan DPR. Tapi harus meningkatkan utang. Nah tadi yang saya katakan pada Cak Slamet, utang sekarang nambah agak kesulitan. Utang itu kesulitan untuk nambah hari ini. Sehingga PPN inilah yang diajukan untuk dikedepankan. Nah, logikanya akhirnya main-main undi-undian gitu, Cak Slamet. Unda-undinya. PPN pajak dinaikkan, utang kurangi. Atau utang dinaikkan, pajak kurangi. Inilah logika yang dipakai dalam sistem ekonomi kapitalisme. Itu logika dasar. Logika dasarnya itu intinya apa? Pemerintah dikurangi posisinya dalam mengelola sumber daya diserahkan kepada swasta, negara nanti dapat pajak dari swasta ini. Nah, harapannya kan begitu kira-kira, dapat swasta. Cuman hari ini kan rumit ya, rumitnya gini, PPN ini menyasar pada semua orang, sementara Kongo-Klonglo malah dapat tax amnesty misalnya, tax holiday misalnya. Nah ini yang agak nggak nyaman. Termasuk ketika saya mengkritisi hilirisasi nikel misalnya. Itu kan bagaimana investasi Cina masuk, tetapi barang-barang yang masuk dari Cina untuk alat-alat beratnya nggak dikenai pajak biaya masuk misalnya. Terus kemudian peningkatan hilirisasi untuk keluar dari Indonesia juga dinaikkan, nggak dapat pendapat PPN misalnya pada waktu itu. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ini akhirnya ruang swasta ini semakin nggak mendapat pemasukan. Nah, akhirnya rakyat secara keseluruhan yang harus mendapat beban dari peningkatan pajak. Nah, ini adalah pola sistem kapitalisme, Cak Slamet. Jadi kita harus jujur kepada negeri ini bahwa negeri ini sebenarnya menerapkan sistem ekonomi yang kapitalistik hari ini. Politik ekonomi yang kapitalistik hari ini, di mana pajak dan utang sebagai penopang utama APBN negara. Sementara hitungan-hitungan yang ditulis oleh Bung Ishak ya, ekonom Muslim, itu 8 komoditas ya. 8 komoditas itu yang saya tulis dari apa yang ditulis oleh Bung Ishak itu adalah, sebentar Cak Slamet, itu ada beberapa barang ya berdasarkan data tahun 2022. Berdasarkan data tahun 2022, ekonom Muslim Muhammad Ishak itu menulis ada batu bara, minyak mentah, gas, emas, tembaga, nikel, kehutanan, dan kelautan itu bisa mendapatkan profit. Itu 5.510 triliun. Profit loh Cak Slamet ya. Profit itu berarti udah ujung. Udah semua biaya-biaya sudah diberesin semua, dapat profit 5.510 triliun. Ini belum dihitung berdasarkan windfall profit batu bara tahun 2020. Kalau pakai windfall profit diskusi saya dengan Muhammad Ishak kemarin, saya telepon beliau, itu kalau pakai windfall profit batu bara yang waktu ketika kita COVID malah dia dapat untung besar itu loh ya, batu bara itu bisa tembus di angka 6 komoditas, belum 8 komoditas ya. 6 komoditas, hitungannya bisa 7.000 triliun saat itu. 2 kali lipat APBN. Oh iya, itu berarti kan kalau APBN 3.000, itu kan berarti 2 kali lipat ya, lebih ya. 2 kali lipat lebih dari APBN. Nah, ini kan siapa yang dapat untung ini kan gitu ya. Aneh kan. Sementara Pak Prabowo sedang bersikeras untuk mengupayakan 80 triliun saja. Ini kan kasihan sekali sebenarnya.
untuk mengupayakan 80 triliun, sementara sumber daya alam yang melimpah ini dibiarkan untuk swasta. Nah, inilah sistem ekonomi kapitalistik menurut saya, Cak Selamat. Hingga saya menyarankan pola ini harus dihentikan. Iya. Saya, Pak Prabowo kemarin sudah menyampaikan ingin menata sumber daya alam, menjadi kedaulatan ekonomi di negeri ini. Ini waktunya menurut saya tidak hanya omon-omon Pak Prabowo, tapi tegas sekarang ini untuk benar-benar mengembalikan profit ini yang besar ini kepada APBN negara. Sehingga kita akan punya keluasan fiskal yang besar, sehingga akan punya keluasan untuk membiayai berbagai hal. Nggak rumit seperti ini gitu loh. Nah, selama sistem kapitalisme ini tetap kita pertahankan, pola tadi nggak akan berhasil. Karena apa? Bisa mengandalkan pajak dan utang terus gitu. Yeah. Nah, yang jadi persoalan baru ini yang pertama, Kak Selamat, kapitalisme. Kapitalisme itu bisa berwujud ketika apa? Ketika pola yang dibangun dalam politik itu oligarkis. Oligarkis. Yeah. Kenapa oligarkis? Karena begini logikanya. Secara politik harus ada keputusan-keputusan yang bisa menjalankan sistem kapitalistik tadi itu. Yeah. Nah, untuk membuat keputusan itu, maka harus didesain demikian rupa agar keputusan-keputusan negara itu menjamin lancarnya proses kapitalistik tadi. Nah, pola ini yang sekarang dikelola dalam sistem demokrasi. Di mana sistem demokrasi itu berbiaya tinggi. Ketika biaya tinggi, maka para oligark itu yang membiayai. Ketika para oligark, baik oligark dalam negeri maupun luar negeri ya, transnational corporation misalnya, membiayai. Terus kemudian nanti ketika di dalam ruang-ruang keputusan, diharapkan ruang keputusan itu memberikan dukungan kepada para oligark ini tadi. Yeah. Nah, inilah yang bergelindan hari ini. Ini juga harus diselesaikan. Selama sistem kita demokrasi seperti sekarang, maka yang akan memenangi kontestasi sebenarnya oligarki. Nah, oligarki bergelindan dengan kapitalisme, oligarki dihasilkan dari sistem politik demokrasi, akhirnya oligarki pula yang memanfaatkan sistem kapitalisme itu. Nah, mereka memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan mereka, sementara rakyat ini hanya mengandalkan dari pajak dan utang. Sementara pajak itu pun membebani rakyat. Ini unda-undi ya akhirnya ya. Negara berharap mendapatkan pajak untuk membangun rakyat, sementara rakyat terbebani dengan pajak ini. Ini jadi nggak karu-karuan. Apalagi Pak Prabowo selama ini kan selalu bilang kebocoran. Kita tahu bahwa pajak-pajak ini, pendapatan dari utang ini lebih banyak bocor. Karena apa? Kasus korupsi. Kenapa korupsi bisa terjadi? Ya gara-gara proses demokrasi yang mahal ini tadi. Dan ini pernah disampaikan oleh Romahur Muji menurut saya. Romahur Muji terbuka jujur bahwa elected official hari ini, siapapun pemenang pemilu, baik partai, perorangan, DPD, terus kemudian pilkada, kepala daerah maupun kepala negara, pilpres dalam konteks ini, itu hampir semua korupsi. Hampir semua korupsi. Nah, bagaimana Pak Prabowo mau menyelesaikan masalah korupsi ini kalau sistem politiknya masih melegalkan, tanda petik ya, bahasa saya ya, melegalkan adanya korupsi. Terus kemudian dari korupsi ini melegalkan terjadinya proses-proses kapitalistik. Nah, oleh karena itu saya merekomendasikan ini agak tinggi, yaitu apa? Menghentikan ideologi kapitalisme di negeri ini. Stop ideologi kapitalisme, stop praktek-praktek sistem kapitalisme di negeri ini. Dengan cara apa? Membangun pola agar penopang pendapatan utama itu bukan dari pajak, bukan dari utang. Karena setiap utang itu pasti akan menjadikan negara yang diutangi itu akan terjerat oleh utang. Dan ini terjadi sampai hari ini. Bagaimana politik, kalau kita mau bicara secara geopolitik dunia pasca Perang Dunia Kedua,
bagaimana Amerika dan negara-negara besar itu memperdaya negara-negara berkembang itu dengan utang. Dan utang inilah yang menjerat akhirnya negara-negara berkembang itu tetap dalam kendali negara-negara besar. Terus yang kedua pajak. Inilah yang jadi penopang kapitalisme. Kita ubah sekarang ini bagaimana penopang utamanya bukan pajak, bukan utang. Utang no, pajak bukan penopang utama. Penopang utamanya apa? Kalau di Indonesia sumber daya alam yang melimpah. Terus bagaimana kalau sumber daya alam yang melimpah? Ya, jadikan sumber daya alam itu benar-benar menjadi pemasukan utama di dalam APBN. Caranya bagaimana? Memastikan bahwa sumber daya alam yang melimpah itu milik umum, milik rakyat secara keseluruhan, dikelola oleh negara, masuk full ke dalam tubuh APBN negara nanti, pemasukan utama. Tapi kan sekarang BUMN itu sekarang rata-rata korupsi. Nah, selesaikan tadi proses demokrasi. Kalau proses demokrasi, apa caranya? Ya, jangan melakukan proses-proses demokrasi. Karena proses demokrasi inilah rentan masuknya oligark dan rentan terjadinya korupsi. Jadi stop demokrasi, stop kapitalisme. Kapitalisme diselesaikan dengan apa? Membangun APBN sesuai supaya pemasukan utamanya dari sumber daya alam yang melimpah. Terus kemudian menjadikan proses demokrasi ini bukan kedaulatan di tangan manusia yang menyebabkan masuknya oligarki. Tapi apa? Menjadikan kedaulatan itu betul-betul bukan untuk manusia. Nah, ruang inilah yang sebenarnya dijadikan proposal oleh Islam. Kenapa? Islam itu menjadikan APBN pemasukannya bukan dari pajak, bukan dari utang, tapi salah satunya ada 12 sumber pemasukan yang salah satu penting adalah sumber daya alam yang melimpah termasuk dalamnya mineral batu bara dan minyak gas. Sementara sistem demokrasinya dirubah dengan pola apa? Nah, ini pola demokrasi ini harus dihentikan. Terus sistem apa politik yang harus kita pasang? Sistem yang menjamin syariah Islam tadi terlaksana. Itu tidak lain tidak bukan adalah sistem khilafah. Nah, ini agak berat sebenarnya. Teman kita ingin mengatakan, kenapa sistem khilafah? Karena sistem khilafah itu yang akan menjamin sumber daya alam yang melimpah tadi betul-betul diperuntukkan untuk rakyat sebesar-besarnya untuk rakyat. Itulah yang harus kita lakukan. Sehingga oleh karena itu, rekomendasi saya kepada Pak Prabowo, kebetulan Pak Prabowo pernah sangat mengagumi sistem khilafah. Waktunya sekarang Pak Prabowo untuk berteriak dan bicara terbuka, stop kapitalisme, stop demokrasi, yuk kita kembalikan sumber daya alam itu benar-benar menjadi kedaulatan, menjadi benar-benar mandiri untuk rakyat, dan itu hanya bisa terlaksana kalau syariah Islam diterapkan secara apa dalam naungan khilafah. Nah itu Cak Slamet. Terus berarti ingin merubah Pancasila, ingin merubah ideologi kapitalisme yang sekarang diterapkan di negeri ini. Gitu Cak Slamet. Terima kasih Pak Agus Nuwardana. Semoga Pak Prabowo Subianto menonton ya acara diskusi kita dan mengundang lebih detail lagi untuk mempresentasikan bagaimana realistisnya politik APBN melalui politik syariah ya. Karena APBN syariah kalau bisa diimplementasikan tentu meniscayakan sepenuhnya mengandalkan sumber pendapatan itu dari sumber pendapatan yang bertumpu kepada pengelolaan kepemilikan umum. Dan bahkan kemarin Bang Abdullah Wahamawa juga menyampaikan korupsi itu bisa diselesaikan sesungguhnya kalau gestur atau postur anggaran pendapatan belanja negara kita itu sepenuhnya dominan sumber penerimaannya itu dari pengelolaan sumber daya alam. Hanya pengelolaan sumber daya alam yang menonjol yang menjadi titik tumpu sebagai sumber pendapatan tanpa harus mengandalkan pajak. Itu harus dinaungi oleh sebuah sistem yang sistem itu memberikan referensi dan dorongan yang kuat, lahirnya political will yang kuat juga agar kemudian rejim ini mampu mengacu kepada tatanan sistem itu untuk kemudian bisa melahirkan kebijakan yang lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat. Semoga ada follow up ini dari Pak Prabowo untuk Bung Agung Wisnuwardana mempresentasikan secara jelas bagaimana proposal khilafah sebagai proposal untuk perombakan kebijakan yang lebih holistik dan
komprehensif serta mendasar bagi perubahan Indonesia lebih baik. Terima kasih Bang Agung Wisnu Wardana atas perspektifnya. Ya Assalamualaikum jami'an. Terima kasih atas pemirsa yang sudah memperhatikan diskusi kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.